Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak seperti biasanya ya, hari ini kita langsung membahas materi karena kita kurang 2 bab sebenarnya, tapi karena kita melaksanakan kurikulum darurat, jadi kita cuma 4 bab atau 5 bab ini ya. Kurang 1 bab energi. Untuk membersihkan waktu, akan saya langsung materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalor adalah joule, di mana 1 kalori adalah 4,2 joule dan 1 joule adalah 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Nah, kalau dia itu melepas kalor, maka suhunya akan turun. Contohnya air dengan es batu. Air ini akan melepaskan kalor kepada es batu, sehingga es batu nanti akan mencair. Sedangkan es batunya itu akan menyerap kalor dari air, sehingga suhunya nanti akan naik. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat itu dapat dihitung pakai rumus ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi yang segitiga ini bacanya delta. Jadi Q-nya adalah jumlah kalor, M-nya massa benda, C kalor jenis zat, delta T perubahan suhu atau kenaikan suhu. Jadi suhu akhir kurangi suhu awal. Nah, ini ada segitiga sakti. Jadi kalau misalkan kita mau mencari Q, maka Q-nya ini kita tutup ya. Kita tutup, maka rumusnya adalah C kali M kali delta T. Kalau kita misalkan cari C, maka C-nya kita tutup. Jadi Q bagi M kali delta T. Jadi kalau atas ketemu bawah itu dibagi, kalau bawah ketemu bawah dikali. Kalau kita cari M, maka M-nya kita tutup. Maka rumusnya adalah Q bagi C delta T. Kalau kita mau cari delta T, maka deltanya ditutup. Jadi Q bagi M kali C. Contoh, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalori jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3? Diketahui yang ditanyakan kalori ya, jadi yang ditanyakan adalah Q, kemudian masanya adalah 1 kg, jadi M-nya 1 kg. Terus T0 suhu awalnya 25 derajat Celcius dan yang terakhir T akhirnya adalah 100 derajat Celcius serta C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kita pakai segitiga sakti tadi ya. Jadi kita cari Q. Kalau kita cari Q berarti Q yang tutup ya. Rumusnya karena ada di bawah semua tinggal dikali M kali C kali delta T. Diketahui M-nya 1, C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3, T0-nya 25, T akhirnya 100. T kurangi T0, 100 kurangi 25, jadi 75 derajat Celcius. Ditanyakan Q. Q sama dengan M kali C delta T. Jadi gini ya, kalau 4,2 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 4,2 dikali 1000. Jadi kalau pangkatnya 3 berarti nolnya ada 3. 4,2 kali 1000 jadinya adalah 4200. Jadi ini 1 dikali, ini kalau diubah jadi 4200 kali 75, delta T-nya 100 kurangi 25. Jawabannya 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, 10 pangkat 3 tadi kan 1000 ya. Jadi 315 kali 1000 Joule. Nah, 315.000 kalau dari Joule ke kilojoule itu harus dibagi dengan 1000. Jadi 315.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 315 kilojoule. Jadi jumlah yang kalori yang diperlukan adalah 315 kilojoule. Terus pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Jadi ada zat padat, gas, cair, dan ini prosesnya. Kalau padat menjadi gas, dia dinamakan menyublim. Kalau gas menjadi cair, dia mengembun. Kalau cair menjadi padat, dia membeku. Jadi bisa dilihat dari bagan ini ya. Ini perubahan zat yang melepaskan kalor. Jadi dia melepaskan panas. Contohnya adalah membeku dari air menjadi es. Terus kalau contoh lain adalah mengembun, yaitu mengembun terus mengkristal. Jadi yang melepaskan kalor selain membeku adalah mengembun dan mengkristal. Selanjutnya, mencair atau melebur ini adalah memerlukan kalor, jadi membutuhkan panas.
Kalau es pengen dicairkan, maka dia harus membutuhkan panas. Kalau dia menguap, juga dia membutuhkan panas sama yang namanya menyublim. Nah, tadi kan berarti kalau misalkan dari padat menjadi cair kan namanya mencair ya. Jadi dia itu nama lainnya adalah melebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. L ini adalah kalor lebur. Atau kalau kita mau cari kalor lebur sama dengan kalor dibagi dengan massa. Ini mohon maaf, ini yang Q-nya ini adalah massa saja. Nih, kalau misalkan dari A ke B, ini kan dari suhunya negatif ke 0, maka dia wujudnya adalah es. Dari B ke C, dia wujudnya ke mencair. Jadi kalau suhunya tetap pada suhu 0 derajat Celcius, itu 0 derajat Celcius itu, maka es batu itu akan mencair. Jadi kalau misalkan pada suhu 0 derajat Celcius, es itu akan berubah wujudnya menjadi mencair atau melebur. Kalau dari suhu minus, maka dia bentuknya akan padat tetap. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan suhunya 0 derajat ya, dia akan berubah menjadi air, es batu. Nah, kalau dia sudah menjadi air pada suhu 100 derajat, ketika dia sudah mendidih, maka dia akan berubah menjadi uap. Maka dia dinamakan dengan kalor uap atau kalor embun. Jadi kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Kalor uap itu yaitu banyaknya kalor dibagi dengan massa. Jadi kalor sama dengan massa dikali dengan kalor uap. Jadi ini yang saya jelaskan tadi ya. Pada proses dari D ke E, maka akan terjadi perubahan zat dari cair menjadi gas, maka dia disebut dengan menguap. Nah, di sini ini contoh perubahannya ya. Jadi ada es batu suhunya negatif, kemudian dia itu dipanaskan sehingga suhunya 0 derajat. Dia menjadi memerlukan sebuah suhu kalor yang besarnya M kali C kali delta T. Pada suhu 0 derajat, dia akan terjadi proses peleburan, yaitu perubahan dari zat es menjadi cair. Maka maka di Q2-nya sama dengan M dikali dengan L. Terus ada proses Q3, yaitu ketika perubahan suhu dari 0 sampai 100 derajat, maka dia terjadi perubahan suhu, maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Terus ada proses Q4, yaitu ketika dia air berubah jadi uap, maka Q4-nya adalah M kali U, massa kali kalor uap. Dan yang terakhir Q5, ketika dia suhunya sudah di atas 100 derajat Celcius, maka kita pakai M kali C delta T. Jadi kuncinya, kalau dia terjadi perubahan suhu, maka kita pakai MC delta T. Kalau dia terjadi pada suhu yang tetap, maka kita pakai massa kali kalor uap atau massa kali kalor lebur. Jadi Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Ini kalau dari proses bawah ini sampai proses ke atas. Contohnya ini, perhatikan grafik di samping besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C jika kalor jenis es 2100 dan kalor lebur es 336.000 adalah, kita tulis diketahuinya dulu ya, ini ada grafiknya. Massa es itu disamakan dengan M, 200 gram harus diubah jadi kilogram, jadinya adalah 0,2 kilogram. Kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336.000. Ditanyakan besar kalor yang diperlukan pada proses A ke C. Dari A ke C, A ke B ini kan terjadi perubahan suhu dari negatif 10 menjadi 0. Maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Itu kita simbolkan menjadi Q1. Q1-nya M kali C kali delta T. M-nya 0,2, C-nya 2100, delta T itu perubahan suhu ya. Perubahan suhu akhirnya 0, suhu awalnya minus 10, jadinya 0 dikurangi minus 10. Min kali min ini kan jadinya plus, jadinya 0 tambah 10, 10, jadinya 0,2 kali 2100 kali 10. Jadi jawabannya 4200 Joule. Nah, ini masih belum selesai ya. Terus ada proses dari B ke C. Pada B ke C ini terjadi proses peleburan,
yaitu S itu akan menjadi air. Itu maka pakai Q sama dengan M kali L, massa kali kalor lebur. Jadi kita pakai kalor lebur ya. Masanya 0,2, kalor leburnya 336.000. Jawabannya 67.200. Jadi banyaknya kalor yang diserap pada proses A ke C itu tinggal dijumlah ya. Q1 tambah Q2, 4.200 tambah 67.200. Jawabannya 71.400 Joule. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang asas Black. Asas Black itu berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi misalkan aja ada es batu sama air panas. Kalau kalian campurkan, air panas akan melepaskan kalor ke es batu, sedangkan es batu akan menerima kalor atau menerima panas. Contohnya, 3 kg batang timah dengan kalor jenis 1400 bersuhu 80 dicelupkan ke dalam 10 kg air dengan kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan termal, suhu akhir campuran 20 derajat Celcius. Suhu air mula-mula adalah, jadi kita tulis ya, kita sepakati kalau timah itu kita simbolkan dengan 1. Jadi apapun yang berhubungan dengan timah di soal ini kita simbolkan dengan 1. Massa timah jadinya M1-nya 3 kg. Kalor jenis timah C1-nya 1400, suhu timah T1-nya 80. Terus air kita simbolkan dengan 2. Massa air M2-nya 10, kalor jenis air C2-nya 4200 dan suhu kesetimbangan termal itu adalah T 20 derajat Celcius. Suhu air mula-mulanya adalah T2 yang ditanyakan ya. Jadi suhu kesetimbangan termal itu kita simbolkan dengan T. Tadi kan Q lepas sama dengan Q terima. Kita lihat nih, suhu timah 80, suhu air mula-mula, sedangkan suhu kesetimbangannya 20. Pastilah yang melepaskan panas itu adalah timah. Jadi di sini Q lepasnya adalah Q timah dan yang Q terima adalah Q air. M1C1 delta T punya timah sama dengan M2C2 kali delta T. Kita masukkan M1-nya timah 3, C1-nya timah 1400, delta T. Delta T ini perubahan suhu. Karena suhu timahnya awalnya 80, sedangkan akhirnya 20, maka pastilah yang besar kurang yang kecil ya. Jadi 80 kurangi 20 di sini. Terus M2-nya 10, C2-nya 4200, delta T 20 min T. Nah ini kenapa kok T-nya taruh belakang? Karena suhu airnya sudah kita prediksi di bawah 20 derajat. Terus ini kalau dikalikan, ini 80 kurangi 20 diselesaikan dulu ya, jadinya 60. Terus ini kali ini 42.000. Nah, kemudian 4.200 kali 60 adalah ini. 42.000 ini sama 20 min T. Jadi ini kali silang. Kali pelangi, mohon maaf. Jadinya 42.000 dikali 20 dulu. Terus 42.000 dikali dengan negatif T. Kemudian, negatif 42.000 T itu dipindah ruas ke kiri. Kalau di ruas kanan sama dengan dia pindah ke ruas kiri, dia jadi positif. Jadi dia ini awalnya negatif, pindah ke ruas kiri jadi positif. Terus 840.000-nya tetap ya di ruas kanan, dan 252.000-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 252.000. 42.000 T sama dengan 588.000. T-nya 588.000. Ini kan 42.000 gandeng T ya. Jadi kalau pengen 42.000-nya pindah, maka harus dibagi dengan 42.000. Jadi T sama dengan 14. Jadi suhu air mula-mula adalah 14 derajat Celcius. Nah, habis ini kalian itu ada materi yang terlewat ya. Jadi kalian pelajari sendiri dari LKS sudah ada tentang perpindahan kalor, radiasi, konveksi, dan konduksi. Itu kalian sudah pelajari kan sudah saat SD. Jadi kalian bisa mereview ulang dengan membaca LKS dan kalian pelajari tersebut. Kemudian saya akan membagikan soal yang akan saya share pada GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.